Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi dan ulasan Void Linux. Yuk, kita mulai sesi review kita. Oke guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi Void Linux. Nah, untuk sesi demo instalasinya, di sini kami akan menggunakan virtual machine. Dan virtual machine manager yang akan kami gunakan kali ini adalah Fort Manager. Di sini kami akan coba buka dulu Fort Manager-nya. Di sini kami akan masukkan password rahasia kami. Oke, ini dia Fort Manager-nya. Pertama-tama di sini kami akan buatkan terlebih dahulu sebuah virtual machine yang baru. Caranya cukup mudah, di sini kita tinggal pilih file saja, lalu kita pilih New Virtual Machine. Oke, berikutnya, karena kami sudah mendownload file ISO dari Void Linux, maka di sini kami akan pilih pilihan yang pertama, yaitu Local Install Media. Selanjutnya kita akan pilih tombol Forward. Berikutnya kita bisa pilih Browse di sini. Lalu kita arahkan ke direktori ISO kita. Oke, nah di sini sudah tersedia Void Linux. Kami akan pilih Void Linux di sini, dan kita akan pilih Choose Volume. Oke, selanjutnya bisa nampak juga di sini, ISO ini sudah terdeteksi secara otomatis sebagai Void Linux oleh Fort Manager. Selanjutnya, kita tinggal tekan saja tombol Forward. Berikutnya terkait pengaturan memori. Di sini untuk memori kami akan set saja 4 GB. Berarti kami akan pilih 4000 di sini. Lalu selanjutnya untuk CPU core, kami akan set 2. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut dengan menekan tombol Forward. Berikutnya terkait dengan disk capacity, kami akan alokasikan saja 20 GB di sini. Lalu kami akan lanjutkan dengan menekan tombol Forward. Berikutnya terkait dengan nama dari virtual machine-nya, di sini kami akan beri nama saja Void Linux. Selanjutnya kita tinggal tekan saja tombol Finish untuk memulai proses pembuatan virtual machine ini. Oke, virtual machine-nya sudah mulai dibuat, dan begitu jadi langsung di booting. Di sini kita akan pilih saja yang full screen mode dulu. Oke, kita akan pilih pilihan yang paling atas di sini. Oke, ini dia. Nah, ini adalah live mode-nya. Nah, di sini model instalasi yang akan kami demokan adalah model instalasi yang mengusung base system only. Artinya proses instalasinya benar-benar minimalis sekali, bahkan graphical user interface-nya pun tidak disertakan. Nah, di sini pertama-tama kita akan login dulu sebagai root. Username yang akan kita gunakan adalah root. Lalu enter. Lalu password-nya adalah Void Linux. Kita inputkan saja di sini Void Linux tanpa spasi. Lalu enter. Oke, tahapan berikutnya untuk memulai proses instalasi, kita akan panggil command void -installer. Seperti ini. Lalu diikuti dengan tombol enter. Oke, di sini kami melakukan kesalahan ya, karena L-nya ada 3, seharusnya cukup 2. Kami akan ketikkan ulang void -installer. Lalu enter. Nah, berikutnya kita akan dihadapkan pada guided installation, dan di sini Void Linux memanfaatkan Ncurses. Oke, di sini kita akan pilih aja enter. Tahapan pertama di sini kita diajak untuk melakukan konfigurasi sistem keyboard. Kita pilih enter saja dulu. Lalu berikutnya di sini kita bisa pilih US keyboard. Ini dia US. Lalu kita pilih OK dengan menekan tombol enter. Berikutnya terkait dengan setup network, kita pilih enter saja di sini. Lalu berikutnya kita diminta untuk memilih network interface-nya. Di sini karena terdapat hanya satu network interface, dan kami akan gunakan network interface yang ini. Kami akan pilih enter. Di sini kita dihadapkan pada opsi DHCP
guna mendapatkan IP address untuk dipasangkan pada network interface-nya. Di sini kami akan pilih yes saja. Oke, bisa nampak di sini ya, network is working properly. Kita lanjutkan dengan menekan tombol enter di sini. Selanjutnya terkait dengan installation source, kita akan lanjutkan dengan menekan tombol enter. Nah, di sini kita dihadapkan pada dua opsi. Untuk kasus kami di sini, kami akan gunakan lokal. Berikutnya terkait dengan hostname, kita akan set hostname-nya dengan menekan tombol enter. Untuk hostname di sini kami akan gunakan void Linux. Lalu enter. Berikutnya terkait dengan sistem lokal, di sini kami akan tekan tombol enter. Kami akan pilih English US di sini. Ini dia. Lalu kami lanjutkan dengan menekan tombol enter. Berikutnya terkait dengan time zone ya, kita bisa enter lagi. Dan di sini kita akan pilih Asia, lalu kita akan pilih Jakarta. Berikutnya terkait dengan root password ya, kita tekan tombol enter. Dan kita tentukan password rahasia untuk root kita. Kita tekan tombol enter, lalu kita inputkan password rahasianya sekali lagi. Lalu kita tekan tombol enter lagi. Berikutnya kita diminta untuk melakukan set primary username and password. Kita pilih enter di sini. Untuk username di sini kami akan gunakan belajar IDN. Lalu untuk nama lengkap usernya Indonesia Belajar. Berikutnya kita diminta untuk menentukan password bagi user belajar IDN ini. Kami akan masukkan password rahasia kami di sini. Enter. Lalu kita diminta password untuk kedua kalinya. Enter. Berikutnya terkait dengan group membership, kita akan gunakan yang default saja. Kita tekan tombol enter di sini. Selanjutnya terkait pemasangan bootloader, di sini kita akan tekan tombol enter. Dan kita akan memilih hard drive kita di sini, yaitu yang ukurannya 20 GB tadi. Kita tekan tombol enter. Lalu di sini ada opsi untuk menggunakan graphical terminal for the bootloader. Kita akan pilih yes saja. Nah, selanjutnya terkait partisi, ini merupakan bagian yang cukup tricky. Kita akan mulai proses partisinya dengan menekan tombol enter. Lalu di sini kita akan pilih hard disk-nya ya, karena kami hanya memiliki satu hard disk, yaitu virtual hard drive atau virtual disk. Maka pengkodeannya adalah /dev/VDA. Nah, kalau kalian menggunakan real hard drive ya, maka pengkodeannya antara /dev/SDA atau /dev/HDA. SDA kalau kalian menggunakan SSD, sedangkan kalau kalian menggunakan hard drive, maka pengkodeannya adalah HDA. Oke, di sini kami akan pilih OK saja. Berikutnya kita akan lakukan partisi dengan menggunakan cfdisk. Enter lagi di sini. Lalu kita tekan tombol OK saja. Nah, di sini terdapat beberapa opsi. Opsi yang umum digunakan untuk komputer yang lebih modern adalah GPT. Hanya saja karena kami di sini menggunakan virtual machine dan kebetulan virtual machine yang kami gunakan di sini belum mendukung GPT dengan baik. Oleh karenanya di sini kami akan pilih saja yang DOS. DOS ini akan identik dengan yang namanya MBR atau MBR. Kita pilih OK saja di sini. Lalu kita akan coba mulai proses partisi ya. Kita akan pilih new di sini. Untuk partisi pertama, kami akan set 1 GB atau 1 G. Kami pilih enter. Kita akan set sebagai primary ya. Kita pilih enter lagi. Nah, partisi pertama ini akan kita set sebagai boot partition. Oleh karenanya untuk type-nya di sini kami akan pilih ke bagian bawah. Di sini kami akan pilih sebagai DOS RO. Lalu enter saja. Nah, karena partisi ini akan kita set sebagai boot partition, maka kita akan pilih pilihan yang bootable di sini. Kita tekan tombol enter. Lalu berikutnya kita akan turun ke bawah dan kita akan buat partisi yang kedua. Kita pilih new lagi lalu enter. Untuk partisi yang kedua, kami akan set saja 2 GB di sini. 2G besar lalu enter. Kita pilih primary lagi, nggak masalah. Lalu berikutnya untuk tipenya, di sini kita akan set partisi kedua ini sebagai swap partition. Oleh karenanya, kita akan pilih pilihan yang Linux swap di sini. Ini dia, ya, pilihan yang atasnya.
Lalu kita pilih tombol Enter. Berikutnya kita akan pilih tombol panah bawah, dan kita akan buat partisi yang baru. Kita pilih New lalu Enter. Partisi ketiga akan kita set sebagai 10 GB di sini. Lalu Enter. Lalu kita pilih Primary. Nah, partisi ketiga ini kita akan pilih sebagai Linux Partition ya. Di bagian Type kita akan pilih Linux, lalu Enter saja. Dan ini nantinya akan kita gunakan sebagai root partition. Lalu berikutnya untuk sisa space yang ada, kita akan coba buat partisi juga. Kita pilih New di sini. Bisa nampak di sini ya, ukuran sisanya adalah 7 GB, kita akan habiskan semua. Kita set sebagai primary. Lalu untuk tipenya juga sama ya, kita akan pilih yang Linux, lalu Enter. Nah, partisi terakhir ini nantinya akan kita gunakan sebagai home partition. Oke, berikutnya kalau sudah oke semuanya, kita akan pilih write saja di sini. Lalu kita akan ketikkan yes di sini. Lalu Enter. Oke, kalau sudah, berikutnya kita akan pilih quit. Oke, pada tahapan selanjutnya kita akan melakukan pengaturan file system dan mount points untuk setiap partisi yang sudah kita tentukan tadi. Kita pilih tombol OK lalu Enter di sini. Nah, pertama-tama kita akan atur untuk partisi yang ukurannya 1 GB dulu. Kita pilih OK di sini. Partisi yang ukurannya 1 GB ini akan kita set sebagai boot partition. Oleh karenanya, di sini tipe file sistemnya adalah vfat atau FAT32. Kita pilih OK di sini. Lalu untuk mount point-nya, karena ini menggunakan MBR, maka mount point-nya adalah /boot. Seperti ini. Nah, kalau kalian menggunakan yang mode GPT, maka mount point-nya adalah /boot/EFI atau EFI atau EFI. Oke, di sini kita tekan tombol Enter saja. Berikutnya terdapat konfirmasi ya, do you want to create a new file system? Kita akan pilih yes di sini. Oke, selanjutnya kita akan melangkah ke partisi yang kedua. Di partisi yang kedua ini kita akan pilih change ya, Enter. Lalu berikutnya partisi kedua ini akan kita atur sebagai swap ya. Kita pilih swap lalu Enter. Lalu kita pilih yes. Oke, berikutnya untuk partisi yang ketiga kita pilih Enter lagi. Lalu untuk file sistemnya, di sini kami akan gunakan yang BTRFS atau Btrfs. Kita pilih OK di sini. Lalu untuk mount point-nya adalah / karena akan kita gunakan sebagai root partition. Lalu OK lagi. Dan kita akan pilih yes di sini. Oke, berikutnya untuk partisi yang terakhir, kita akan pilih Enter di sini. Lalu untuk file sistemnya kami akan gunakan ext4 atau extended4 di sini. Kita pilih OK. Berikutnya untuk mount point kita akan pilih /home. Lalu OK. Lalu untuk konfirmasinya kita akan pilih yes. Oke, kalau sudah semuanya kita akan pilih done di sini, lalu Enter. Nah, sampai di titik ini kita sudah siap untuk melakukan proses instalasi. Di sini kita bisa pilih pilihan install, lalu kita akan pilih tombol OK. Terdapat konfirmasi ya, di sini kita akan coba overview dulu. Kita akan membuat 4 buah partisi. Partisi yang pertama ukurannya 1 GB, dan kita akan mount sebagai boot ya, atau /boot. Lalu file sistemnya adalah vfat. Sedangkan untuk partisi yang kedua, ukurannya adalah 2 GB, dan kita akan format dia sebagai swap. Lalu untuk partisi ketiga, ukurannya adalah 10 GB, akan kita format sebagai BTRFS atau Btrfs, dan mount point-nya adalah / atau root. Lalu yang terakhir, partisi keempat, ukurannya adalah 7 GB, dan kita akan format sebagai ext4, dan mount point-nya adalah /home. Kalau sudah oke semuanya, kita akan pilih tombol yes di sini. Oke, nah di sini proses instalasi sedang mulai berjalan ya. Dan sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait Void Linux. Void Linux ini termasuk distro Linux independen. Dalam artian tidak diturunkan dari distro Linux lainnya. Void Linux ini mengadopsi model rolling release serta berfokus pada stabilitas ketimbang bleeding edge. Nama Void sendiri mengadopsi istilah void yang dikenal dalam pemrograman C. Setidaknya terdapat 3 hal yang menjadikan Void Linux unik dan berbeda bila dibandingkan distro Linux lainnya. Yang pertama adalah Void Linux menggunakan XBPS sebagai package manager. XBPS ini kependekan dari X Binary Package System. Selepas sesi instalasi, kami juga akan memberikan panduan terkait penggunaan XBPS. Poin unik kedua adalah Void Linux menawarkan 2 pilihan C library.
yaitu glibc dan musl. Lalu apa perbedaan keduanya? Glibc atau GNU libc merupakan C library yang diusung oleh kebanyakan distro Linux pada umumnya. Sedangkan musl adalah C library yang lebih efisien dalam penggunaan resources bila dibandingkan glibc. Hanya saja terdapat beberapa keterbatasan dari musl. Yang pertama adalah musl tidak mendukung arsitektur 32 bits. Lalu yang kedua adalah musl tidak mendukung aplikasi non-free. Jadi kalau kalian menggunakan driver non-free atau aplikasi non-free, maka sebaiknya kalian tidak menggunakan musl. Untuk aplikasi non-free seperti Zoom, Spotify, ataupun Steam, kalian tidak perlu khawatir karena kita masih bisa mendapatkannya dengan memanfaatkan Flatpak. Poin unik ketiga adalah Void Linux tidak menggunakan sistem D, melainkan menggunakan Runit yang sebenarnya jauh lebih simpel dan efisien. Bagi kalian yang tertarik untuk mencoba Void Linux, kami akan menyertakan link untuk menuju official homepage dari Void Linux pada deskripsi video. Kalian dapat mendownload ISO atau installer Void Linux melalui homepage tersebut. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, proses instalasinya juga ternyata sudah selesai dan sangat cepat sekali. Dan ini tidak mengherankan karena proses instalasi yang baru saja kita lakukan ini hanya base sistemnya saja. Oke, di sini ada konfirmasi ya, do you want to reboot the system? Kita akan pilih yes saja, lalu kita pilih enter di sini. Oke, proses rebooting sedang berjalan di sini. Oke, sistemnya sudah up lagi. Kita switch dulu ya ke full screen mode di sini. Oke, dan kita akan pilih pilihan yang pertama, Void Linux. Oh ya guys, kalau kalian melakukan proses instalasi pada laptop ataupun pada perangkat PC, maka jangan lupa ya sewaktu proses booting untuk melepas USB thumb drive-nya. Oke, di sini proses bootingnya baru saja selesai dan kita dihadapkan pada login page. Nah, di sini pertama-tama kita akan login sebagai user yang baru saja kita buat sebelumnya. Dalam hal ini usernya adalah belajar IDN. Lalu kami akan masukkan password rahasia kami di sini. Oke, nampaknya terjadi kesalahan. Kami akan coba login lagi ya. Belajar IDN. Kami akan masukkan password rahasia kami lagi di sini. Oke, sekarang sudah masuk. Nah, di sini kami akan clear screen dulu. Dan ini dia. Ya, ini merupakan Void Linux ya, base system dari Void Linux yang baru saja selesai kita install pada perangkat virtual machine kita. Nah, di sini sebagian dari kalian mungkin bertanya-tanya ya, wah ini berarti full terminal atau full console dan tidak menyertakan GUI. Dan ini tidak mengherankan karena ISO installer yang kami gunakan untuk sesi demo ini memang hanya menyertakan base sistemnya saja. Nah, di sini kami akan coba pandu ya, bagaimana tahapan untuk melakukan instalasi display manager maupun desktop environment dari base system ini. Oke, pertama-tama di sini kita akan coba cek dulu ya versi dari Linux kernel yang diusung. Di sini kita bisa ketikkan uname spasi -sr lalu enter. Nah, bisa nampak di sini ya, versi Linux kernel adalah versi 5.10. Oke, berikutnya kita akan coba cek LSB release-nya. LSB_release spasi -a. Oke, bisa nampak di sini ya, LSB version 1, distributor ID-nya adalah Void Linux, description-nya Void Linux, release-nya rolling, dan codename-nya adalah Void. Oke, berikutnya kita akan coba update dulu repositori yang kita miliki. Caranya di sini adalah kita bisa panggil sudo, lalu xbps, -install, spasi -s besar. Nah, S besar ini untuk melakukan sinkronisasi atau sync. Nah, ini setara dengan proses refresh repository. Atau dengan kata lain, kita akan melakukan sinkronisasi antara lokal repository yang kita miliki dengan remote repository dari Void Linux. Oke, berikutnya kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol Enter. Di sini kita dimintai password ya. Kami akan masukkan password rahasia kami di sini. Oke, proses refresh repository pun sedang berjalan. Dan selesai ya. Lalu tahapan berikutnya adalah kita akan coba upgrade dulu XBPS-nya ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya juga cukup mudah. Kita bisa panggil sudo xbps -install spasi -u ya. -u kecil ini berarti akan melakukan proses upgrading. Dan yang akan kita upgrade di sini adalah XBPS-nya.
lalu spasi XBPS, lalu enter. Oke, nampak di sini ya bahwa XBPS-nya bisa di-upgrade atau upgradable. Apakah mau lanjut ke proses upgrading? Kita akan pilih tombol Y, lalu enter. Oke, bisa nampak di sini ya, sedang di-download packages-nya. Dan setelah selesai, langsung dilanjutkan dengan proses instalasi. Oke, nah di sini XBPS-nya sudah di-upgrade. Berikutnya kita akan coba clear screen dulu di sini, Ctrl L. Lalu selanjutnya kita akan coba upgrade sistemnya secara keseluruhan. Nah, untuk melakukan upgrade sistem secara keseluruhan, kita bisa gunakan sudo xbps dash install spasi dash S besar ya untuk melakukan sinkronisasi dengan remote repository-nya, lalu U kecil, lalu V ya. U untuk melakukan upgrading, dan opsi V ini berarti verbose. Artinya proses yang dilakukan akan lebih informatif bagi kita. Oke, kalau sudah kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol Enter. Oke, bisa nampak di sini ya, terdapat sejumlah packages yang perlu di-download. Dan bisa kita lihat di sini ya, total size-nya adalah 359 MB. Nah, di sini kita dihadapkan pada konfirmasi ya, apakah kita yakin mau mendownload ini semua dan dilanjutkan dengan proses upgrading sistem. Nah, untuk kasus kami kali ini, kami akan coba upgrade sistemnya. Kita akan lanjutkan dengan menekan tombol Y lalu enter. Nah, karena jumlah file yang mau di-download lumayan banyak dan ukuran kumulatifnya juga lumayan besar, maka prosesnya akan memakan waktu beberapa saat. Oleh karenanya, video ini akan kami pause dulu, dan akan kami lanjutkan lagi setelah proses upgrading-nya selesai. Oke, bisa nampak di sini ya, proses sistem upgrade-nya baru saja selesai. Nah, pada tahapan berikutnya, kami tidak akan lakukan proses rebooting dulu, melainkan kami akan coba lanjutkan dengan melakukan proses instalasi Display Manager maupun Window Manager. Nah, untuk kasus kami kali ini, kami akan coba lakukan instalasi i3 Window Manager. Oke, di sini tahapannya adalah, pertama-tama kami akan coba clear screen dulu. Kami akan tekan Ctrl L di sini. Oke, selanjutnya kita akan panggil lagi sudo xbps install, dash install, spasi. Lalu berikutnya kita akan coba install beberapa packages ya. Packages pertama yang akan kita install adalah Xorg ya, Xorg, spasi. Lalu berikutnya kita akan install Display Manager, dan Display Manager yang akan kami gunakan kali ini adalah LightDM, berarti LightDM, spasi. Berikutnya, LightDM juga akan membutuhkan yang namanya greeter. Oleh karenanya, di sini kita perlu install greeter-nya, LightDM, dash GTK3 ya, GTK3, dash greeter. Lalu berikutnya kita akan coba install Window Manager-nya. Untuk kasus kami kali ini, kami akan install i3 Window Manager. Berarti di sini spasi, lalu i3 atau i3, spasi. Kita akan coba install juga i3 Status di sini. i3 Status. Dan terakhir kita akan coba install terminal. Nah, untuk terminal di sini kami akan gunakan Kitty terminal. Spasi Kitty. Oke, kita coba double check lagi ya. Sudo xbps install xorg LightDM. Oke, di sini kami melakukan kesalahan pengetikan ya. Di sini seharusnya LightDM ya. LIGHT ya. DM. Dash GTK3 greeter. Lalu i3 status, dan terakhir adalah Kitty terminal. Kalau sudah oke semuanya, kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol Enter. Kita dimintai password lagi. Di sini kami akan masukkan password rahasia kami. Lalu Enter. Oke, terdapat konfirmasi ya terkait beberapa packages yang perlu untuk di-download. Di sini kami akan tekan tombol Y saja, lalu Enter. Bisa nampak di sini proses downloading pun sudah mulai berjalan dan akan memakan waktu beberapa saat. Kita akan tunggu dulu. Nanti setelah proses downloadingnya selesai, maka akan langsung dilanjutkan dengan proses instalasi packages tadi. Nah, di sini karena ukurannya juga lumayan besar, kami akan pause dulu videonya dan akan kita lanjutkan lagi setelah proses downloading dan instalasinya selesai. Oke, bisa nampak di sini ya, proses instalasinya baru saja selesai. Berikutnya kita coba clear screen dulu di sini, Ctrl L. Nah, tahapan berikutnya, untuk bisa login
ke dalam sistem ini berbasis i3 Window Manager, maka setidaknya ada 2 services yang harus kita enable. Nah, service yang pertama adalah dbus dan service yang kedua adalah LightTM. Hanya saja di sini perlu diingat ya, bahwa Void Linux ini tidak mengadopsi sistem D. Artinya, untuk mengenable suatu service, kita tidak bisa menggunakan sistem control. Void Linux ini mengadopsi runit sebagai init sistemnya. Nah, di sini kami akan coba demokan proses bagaimana sih cara untuk melakukan enable service pada runit. Nah, caranya sebenarnya cukup sederhana ya. Pertama-tama kita akan panggil dulu sudo di sini. Sudo spasi, lalu kita akan panggil ln spasi -s ya. Nah, seperti kita ketahui ln -s ini digunakan untuk membentuk symbolic link. Ya, pada runit untuk mengenable suatu service ini bisa dilakukan dengan menggunakan symbolic link. Caranya seperti ini, spasi /etc ya. Daftar services yang bisa kita enable itu berada di /etc/sv spasi / lalu diikuti dengan nama servicenya. Nah, service pertama yang mau kita enable adalah dbus. Nah, untuk mengenable suatu service, kita cukup buatkan symbolic link ke /var/service semacam ini. Lalu diikuti dengan tombol enter. Di sini kita dimintai password, kami akan masukkan password rahasia kami. Nah, hanya seperti ini. Ya, sebenarnya sangat mudah sekali ya. Cara untuk melakukan enable services pada runit itu semudah dengan membuatkan symbolic link ke var service. Oke, berikutnya service kedua yang mau kita enable adalah LightTM. Berarti di sini kita tinggal ganti saja ya dbusnya dengan LightTM. Seperti ini. Oke, berikutnya kita tinggal tekan tombol enter. Nah, bisa nampak di sini ya, langsung dipanggil LightTM greeter-nya. Oke, di sini kami akan coba login dulu ya, dengan menggunakan password rahasia kami. Lalu enter. Dan voila, ya, bisa nampak di sini ya. Di sini tampilannya sudah menggunakan i3 Window Manager. Oke, kita tinggal tekan saja tombol enter di sini untuk yes. Lalu enter lagi. Oke, nah di sini untuk memanggil terminal ya, karena kita menggunakan i3, kita bisa menggunakan tombol super lalu enter. Dan ini dia ya. Bisa nampak di sini terminal default yang digunakan adalah Kitty. Karena sebelumnya kita sudah menginstal Kitty Terminal. Oke, sebelum melakukan proses review lebih lanjut, pertama-tama di sini kami akan coba reboot dulu ya sistemnya. Kita panggil sudo lalu reboot. Kami masukkan password root kami di sini. Oke, di sini kita akan masukkan lagi password untuk Indonesia Belajar. Oke, dan kita sudah masuk ke i3 Window Manager. Oke, di sini kami akan panggil terminal lagi dengan mode enter. Dan kalau kita mau memanggil terminal yang kedua, berarti mode enter lagi. Nah, seperti ini ya. Dan perlu kita perhatikan di sini ya, i3 merupakan tiling Window Manager. Untuk sesi demo kali ini memang kami sengaja menggunakan i3 Window Manager agar prosesnya juga lebih cepat. Tapi sebenarnya kalian juga bisa memilih berbagai desktop environment. Dalam repositorinya Void Linux tersedia banyak sekali desktop environment. Mulai dari GNOME 3, KDE Plasma, lalu ada Mate, Cinnamon, XFCE, dan banyak lainnya. Oke, di sini kita akan coba buka satu terminal saja ya. Terminal kedua ini akan kami close dengan mode Shift lalu Q. Oke, di sini pertama-tama kami akan perbesar dulu font size-nya. Oke, berikutnya kita akan coba cek ya versi kernel yang kita peroleh setelah kita melakukan proses upgrading sistem tadi. Kita gunakan uname spasi -sr, enter. Nah, bisa nampak di sini, kali ini versi kernelnya sudah 5.12. Oke, kita akan coba cek juga LSB release-nya, lsb_release -e.
Oke, bisa nampak di sini ya, void Linux ya, deskripsinya void Linux, release-nya rolling, codename-nya void. Oke, berikutnya kita akan coba clear screen dulu. Berikutnya kami akan coba demokan XBPS query. Ya, di sini kita bisa panggil sudo xbps-query spasi lalu -l. Nah, komen ini bisa kita gunakan untuk mendata packages apa saja yang sudah terinstall dalam sistem kita. Kita tekan tombol enter di sini, kita masukkan password kami. Nah, ini dia, ya, ini merupakan daftar packages yang sudah terinstall pada void Linux yang kami gunakan saat ini. Oke. Nah, kalau kita mau hitung nih, ada berapa sih jumlah packages yang sudah terinstall, kita bisa gabungkan ya dengan menggunakan komen wc ya, atau word count. Oke, di sini kita coba pipe dulu, kita redirect ke wc, dan kita counting berdasarkan -l ya, atau line. Oke, bisa nampak di sini ya, terdapat 385 packages. Wow, jumlahnya terbilang sangat kecil sekali ya, dan ini tidak mengherankan, karena memang proses instalasi yang kami lakukan di sini mulai dari base system. Jadi bagi kalian yang sangat menggemari sistem yang minimalis, void Linux bisa jadi pilihan yang tepat bagi kalian. Menurut kami, void Linux juga merupakan pilihan yang cukup ideal bagi kalian yang sedang mencari alternatif dari Arch Linux. Keduanya sama-sama rolling release, tetapi void Linux ini orientasinya lebih pada stability. Sedangkan Arch Linux itu orientasinya lebih pada bleeding edge. Oke, berikutnya kita akan coba clear screen dulu. Lalu kami akan coba demokan proses untuk mencari packages pada remote repository. Nah, caranya di sini kita panggil sudo dulu, kita panggil xbps-query ya, spasi -r besar ya. R besar ini artinya kita mau melakukan query pada remote repository. Lalu berikutnya S kecil karena kita ingin melakukan proses pencarian. Lalu spasi, lalu kita ikuti dengan nama packages yang mau kita cari. Misalkan saja di sini kita mau cari tahu apakah NeoFetch tersedia pada repository dari void Linux. Maka di sini kita bisa panggil NeoFetch. Lalu enter. Oke, bisa nampak di sini ya, NeoFetch tersedia tetapi belum terinstall. Nah, untuk melakukan instalasi NeoFetch di sini caranya juga sama ya. Kita bisa panggil sudo xbps-install spasi lalu diikuti dengan nama package yang mau kita install. Nah, di sini kita mau menginstall NeoFetch, berarti kita panggil NeoFetch. Enter. Terdapat konfirmasi ya. Kita akan coba lanjutkan dengan menekan tombol Y lalu enter. Oke, sedang di-download, di-install, dan selesai. Oke, di sini kita coba clear screen dulu, lalu kita akan panggil NeoFetch-nya. Dan ini dia, ya, bisa nampak di sini, OS-nya adalah void Linux, lalu host-nya KVM ya, karena di sini kami menggunakan virtual machine, lalu kernel-nya adalah 5.12, jumlah packages-nya sekarang menjadi 386 ya, karena kita baru saja menginstal NeoFetch. Lalu shell default-nya adalah bash ya, yaitu 5.1.8. Lalu resolusinya di sini menggunakan 1024. Window manager yang digunakan adalah i3, terminalnya adalah Kitty. Oke, kita coba clear screen dulu di sini. Berikutnya kami akan coba demokan proses untuk meremove package ya. Caranya mudah. Di sini panggil saja sudo xbps-remove ya. Lalu diikuti dengan nama package yang mau kita remove. Semisal saja kita mau remove NeoFetch. Kita panggil lagi di sini NeoFetch. Lalu enter. Berikutnya ada konfirmasi ya, apakah yakin mau meremove NeoFetch? Kita jawab dengan Y lalu enter. Oke, NeoFetch-nya sudah di-remove ya. Kalau kita panggil NeoFetch lagi, ya sekarang sudah tidak bisa. Oke, kita clear screen ya di sini. Oke, tahapan berikutnya yang mau kami demokan adalah kami akan coba demokan proses instalasi beberapa aplikasi yang lain. Aplikasi pertama yang mau kita install adalah dmenu ya, karena kita menggunakan i3, kita butuh mekanisme yang cukup nyaman untuk mengakses aplikasi yang kita miliki. Dan salah satu yang umum digunakan adalah dmenu. Oleh karenanya di sini kita akan panggil sudo xbps-install dmenu atau dmenu.
Oke, berikutnya kami juga akan install web browser di sini. Dan di sesi demo kali ini kami akan coba install Qt Browser. Ya, kita akan panggil Qt Browser. Qt Browser ini merupakan web browser yang minimalis yang keyboard-centric. Jadi bagi kalian yang senang dengan model kerja yang keyboard-centric, tentunya Qt Browser bisa jadi web browser pilihan bagi kalian. Oke, berikutnya juga kita akan coba install File Manager. Dan di sini kami akan coba install PCman FM. PCman FM. Oke, kita akan coba install 3 software ini saja ya. Kita coba lanjutkan dengan menekan tombol Enter. Oke, terjadi kesalahan pengetikan nampaknya ya. PCman FM ini N-nya 1, bukan 2. Oke, di sini terdapat 65 packages yang butuh untuk di-download dan di-install. Lalu ada konfirmasi apakah akan dilanjutkan. Di sini kami akan pilih Y lalu Enter. Oh ya, di sini juga agar prosesnya tidak terlalu panjang, maka videonya akan kami pause dulu dan akan kami lanjutkan setelah proses instalasinya selesai semua. Oke, bisa nampak di sini ya, proses instalasinya baru saja selesai. Kami akan coba clear screen dulu di sini, Ctrl L. Oke, berikutnya kita akan coba akses di menunya ya. Caranya mudah, tinggal tekan saja tombol Mode atau tombol Super, lalu diikuti dengan tombol D. Seperti ini. Oke, berikutnya semisal saja di sini kami akan coba panggil PCman FM ya. PCman FM. Kalau sudah kita bisa lanjutkan dengan menekan tombol Enter. Dan ini dia. Ya, ini merupakan PCman FM, file manager yang baru saja kita install tadi. Nah, bisa nampak di sini ya, modenya adalah mode tile di sini. Nah, kalau kalian mau ukurannya lebih besar, kita bisa switching ke mode stack ya. Caranya cukup mudah, tinggal kalian tekan saja tombol super lalu S ya. Nah, ini modenya jadi stack ya atau menumpuk seperti ini. Oke. Lalu berikutnya di sini kami juga akan coba buka web browsernya yaitu Qt Browser tadi. Kami panggil di menu lagi, lalu kami akan panggil Qt Browser. Qt Browser. Lalu Enter. Nah, ini dia, ya ini Qt Browser. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk menggunakan Qt Browser, di channel Indonesia Belajar ini kami juga pernah mengulas Qt Browser ini. Jadi, bagi yang tertarik, kalian bisa menyimak video ulasan kami. Nanti linknya akan kami sertakan pada bagian akhir dari video ini. Oke, di sini kami akan coba akses halaman homepage dari Void Linux. Nah, di sini kita tinggal tekan O saja, lalu kita ketikkan saja Void Linux ya. Lalu Enter. Maka akan diarahkan ke search engine ya, dan default search engine yang diusung oleh Qt Browser adalah DuckDuckGo. Nah, ini dia ya, voidlinux.org, kita akan pilih ini. Dan ini merupakan halaman homepage dari Void Linux ya. Dan bagi kalian yang tertarik untuk melakukan instalasi Void Linux, kalian bisa mendownload ISO installernya dari halaman download ini. Ya, kalian bisa menuju page downloadnya. Dan kalian akan dihadapkan pada beberapa pilihan platform. Ya, ada yang 64 bit ya, ada yang 32 bit, ada yang ARM based, dan ada beberapa pilihan ARM platform spesifik. Nah, untuk kasus kami kali ini, karena kami menggunakan prosesor yang arsitekturnya 64 bits, maka kami pilih yang ini. Lalu untuk demo kali ini, kami sengaja pilih yang base system only ya. Dan di sini bisa kalian lihat ya, ada dua pilihan C library, yaitu Muscle dan glibc. Dan untuk sesi demo kali ini kami pilih yang glibc. Nah, selain yang base system only, Void Linux Installer juga menawarkan yang sudah dibundle dengan desktop environment tertentu. Misalkan ada Enlightenment, ada Cinnamon, LXDE, LXQT, Mate, dan XFCE. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, desktop environment default yang sudah dibundle ini termasuk desktop environment yang bisa terbilang lightweight semuanya. Tetapi bagi kalian yang memang prefer untuk menggunakan KDE Plasma ataupun GNOME 3, kalian nggak perlu khawatir, karena KDE Plasma dan GNOME 3 juga sudah disertakan dalam repositori milik Void Linux. Hanya saja proses instalasinya harus kalian lakukan secara manual. Oke, ini terkait dengan halaman homepage dan juga mekanisme untuk mendownload file installernya. Nah, di sini kami akan coba kembalikan dulu ya ke tile mode.
Cara untuk mengembalikan ke tiled mode cukup mudah, cukup gunakan tombol super ya, atau mode ya. Super lalu E. Seperti ini. Oke. Nah, di sini lumayan padat ya. Kami akan coba tutup Qt browsernya. Kita pilih Qt browser, lalu kami akan pilih Super Shift Q. Seperti ini ya. Di sini kami juga akan tutup file manajernya ya. Kita pilih file manajernya. Lalu kami akan coba gunakan kombinasi tombol Super, Shift, dan Q lagi. Seperti itu. Oke. Oh ya, sekedar informasi tambahan, by default Void Linux juga hanya mengusung free repository. Artinya kalian hanya bisa menginstal software-software yang free software. Nah, bagi kalian yang butuh untuk mengakses non-free software, kalian butuh untuk menyertakan non-free repository, yang mana by default memang tidak disertakan. Nah, berikutnya kami akan coba demokan proses untuk menyertakan repository non-free tadi. Ya, caranya cukup mudah, kita panggil saja sudo, lalu xbps, -install, spasi, lalu kita panggil saja void -repo, -non-free. Seperti ini. Lalu kita tekan tombol enter. Kita masukkan password kita. Terdapat konfirmasi ya, apakah akan dilanjutkan proses instalasinya. Kita akan pilih Y, lalu enter. Dan selesai ya, cukup mudah. Lalu berikutnya, kami akan coba clear screen dulu. Untuk kasus kami kali ini, karena kami menginstall yang 64 bit, maka by default Void Linux juga tidak akan mengusung repository yang multi-lib. Bila mana kita membutuhkan beberapa packages yang sifatnya multi-lib, maka kita juga perlu menyertakan repositorinya secara manual. Caranya lebih kurang seperti ini. Ya, kita tinggal panggil saja sudo xbps install void repo -. Nah, sebelum non-free ini kita sertakan multi-lib. Nah, seperti ini. Lalu -non-free. Kalau sudah, kita lanjutkan dengan menekan tombol enter. Kalau ada konfirmasi, kita akan jawab dengan Y, lalu enter. Dan selesai. Oke, kita clear screen dulu ya di sini ya. Nah, lebih kurang seperti ini nih guys. Ini yang namanya Void Linux. Sengaja yang kami install di sini adalah yang versi base systemnya. Dan harapannya ini bisa cukup menarik bagi kalian yang memang mencari sistem yang minimalis. Menurut kami, kalau kalian yang memang sudah terbiasa dengan Arch Linux dan sedang mencari nih opsi lain selain Arch Linux yang memang mengutamakan stability, maka Void Linux bisa jadi pilihan yang tepat buat kalian. Void Linux sendiri kalau menurut kami ini kurang cocok ya untuk digunakan bagi pemula. Karena di sini tidak terdapat yang namanya software manager yang berbasis GUI. Artinya setiap proses instalasi harus dilakukan dengan menggunakan terminal. Jadi bagi kalian yang memang belum terlalu nyaman untuk sepenuhnya bekerja dengan terminal, maka Void Linux bukan menjadi pilihan yang tepat buat kalian. Nah, bagi kalian yang memang mau menggunakan Void Linux dengan lebih mudah, maka salah satu opsi yang bisa kalian gunakan adalah dengan mengadopsi Langit ke-7 OS. Kebetulan Langit ke-7 OS ini merupakan turunan dari Void Linux yang memang sudah di-custom sedemikian rupa sehingga lebih user-friendly. Basis penggunanya juga spesifik untuk Indonesia dan komunitasnya bisa terbilang sangat vibrant dan ramah sekali. Di channel Indonesia Belajar ini kami juga pernah mengulas Langit ke-7 OS. Nanti link untuk menuju video tersebut juga akan kami sertakan pada bagian akhir dari video ini. Oh ya guys, ngomong-ngomong apakah kalian pengguna Linux? Kalau ya, distro Linux apa nih yang sedang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga dong pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini. Dan bagi kalian yang belum menggunakan Linux, setelah menonton video panduan instalasi dan ulasan Void Linux ini, apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba Linux? Yuk sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Demikian video panduan instalasi dan ulasan Void Linux. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Void Linux. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel Indonesia Belajar ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar,
Banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.